Kali ini kita akan praktek pengukuran tahanan listrik. Nah, perlengkapan yang perlu kalian persiapkan adalah, yang pertama adalah 3 buah resistor, di mana yang kita ukur dengan berbagai sambungan. Yang kedua adalah project board atau breadboard untuk menyambungkan resistor tersebut. Dan yang ketiga adalah sebuah multimeter yang akan kita gunakan untuk mengukur resistor. Terlepas dari itu semua, satu benda lagi yang harus kalian persiapkan adalah lembar kerja, di mana kita akan melakukan untuk mencatat hasil dari praktikum ini. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama memilih 3 buah resistor, kemudian dituliskan pada atas tabel ini. Kita pilih 3 buah, R1, R2, dan R3. Oke, sini saya akan mengambil resistor pertama. Yang pertama adalah dilihat dulu gelang warna yang ada pada resistor tersebut. Kita membaca dari kiri ke kanan, dan untuk yang sebelah kanan itu dipastikan adalah untuk yang berwarna emas dan lain dan seterusnya. Jadi kalau ada warna emas itu taruh di paling kanan. Contoh punya saya ini adalah berwarna hijau, biru, merah, dan emas. Nah, setelah kita ketahui warnanya, kita tuliskan di kolom ini. Setelah ditulis nilainya, nilai gelang warnanya, kemudian kita tentukan nilai resistansi dari resistor tersebut. Caranya seperti pada materi sebelumnya ketika daring. Contoh punya saya hijau, berarti nilainya adalah 5, biru nilainya adalah 6, kemudian di gelang ketiga warna merah adalah 2. Pada gelang ketiga ini berarti digunakan untuk menambahkan angka 0 di belakang. Tadi sudah hijau 5, biru 6, merah 2, maka tambahkan angka 0 2 buah di belakang. Satuannya ohm, kemudian gelang terakhir adalah emas, berarti itu adalah toleransinya adalah plus minus 5%. Selesai dengan resistor pertama, lanjutkan ke resistor kedua dan ketiga. Sini resistor kedua coklat, hijau, merah, dan emas. Lalu kita tuliskan nilainya. Coklat adalah 1, hijau adalah 5, merah adalah 2, karena posisi di gelang ketiga, maka tambahkan 2 buah angka 0. Satuannya ohm, terakhir adalah emas, berarti plus minus 5%. Resistor kedua sudah, sekarang resistor ketiga. Di sini punya saya resistor ketiga adalah merah, dan emas. Kita tulis nilai resistansinya, merah adalah 2, merah lagi adalah 2, merah lagi di gelang ketiga berarti tambah 0,2 buah, satuannya ohm, gelang terakhir emas plus minus 5%. Oke, tahap pertama sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu mengukur resistor tersebut. Jadi kita ukur satu-satu. Yang pertama nanti adalah R1, kedua R2, dan ketiga R3. Sebelum itu kita siapkan dulu project board. Di sini ada sebuah project board, kita bantu sebagai alat untuk menaruh resistor agar mudah kita dalam melakukan pengukuran. Nah, yang pertama kita ukur R1 terlebih dahulu. Jadi sini kita ambil R1, dipastikan ini adalah R1, warnanya sesuai dengan yang kita tulis tadi. Kemudian bisa sedikit ditekuk kakinya, kemudian tancapkan ke project board. Posisi menancapkannya seperti ini. Selanjutnya kita ambil multimeter. Di sini multimeter seperti namanya multi, berarti bisa banyak.
ada beberapa hal yang bisa diukur pada multimeter ini. Yang pertama adalah tahanan, simbolnya omega. Ini biasanya di kanan bawah ada simbol omega. Yang kedua, ini adalah DCA atau DC ampere, berarti arus listrik. Yang sini ada arus DC di sebelah kiri bawah. Yang ketiga, DCV atau DC volt. Volt berarti tegangan, berarti sini adalah untuk mengukur tegangan DC. Dan yang terakhir adalah ACV. V berarti volt, berarti AC volt, berarti tegangan AC. Itu biasanya ada di kanan atas, biasanya berwarna merah. Nah, bagian multi sendiri yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah ini bagian tengah yang bisa diputar. Namanya selector switch. Ini berfungsi untuk memilih fungsi dari multimeter tersebut. Nah, ini digunakan untuk memilih fungsi multimeter. Karena kali ini kita akan mengukur tahanan, maka yang kita gunakan adalah pengukuran tahanan, simbolnya omega. Sini. Nah, di sini satuan untuk pengukuran tahanannya namanya sini adalah faktor pengali. Ingat ya, namanya faktor pengali. Di sini ada kali 1, kali 10, kali 100, dan kali 1K. Tiap multimeter bisa berbeda-beda, tapi kita akan gunakan pada bagian ini. Bagian yang kedua, yaitu di sini ada namanya garis skala. Ini akan kita gunakan untuk mengukur, ada banyak sekali garisnya. Nanti akan kita pilih mana yang kita gunakan sesuai dengan apa yang kita ukur. Dan di sini ada jarum kecil yang bisa kita goyang-goyangkan, dan adalah jarum penunjuk. Yang keempat, yaitu di sini ada sebuah knob yang bisa diputar. Ini adalah zero ohm adjustment. Sesuai tulisannya di sini, ini fungsinya untuk mengkalibrasi ketika kita mengukur tahanan. Dan yang terakhir adalah bagian yang kalah penting, ini ada 2 buah probe, namanya probe, digunakan untuk mengukur nanti ketika kita akan menggunakan multimeter. Ini ada 2 warna, merah dan hitam. Merah biasanya untuk positif dan hitam untuk negatif. Oke, langsung saja kita ke pengukuran yang pertama. Dalam mengukur tahanan, pertama, misalkan kita belum tahu nilai tahanannya berapa, kita gunakan faktor pengali yang paling besar dulu. Di sini saya gunakan kali 1K, ini paling besar di multimeter ini. Setelah memilih faktor pengalinya, kemudian kita lakukan kalibrasi pada multimeter. Kalibrasi ini khusus untuk pengukuran tahanan. Caranya, ini probe-nya disilangkan, positif negatif dihubung singkat, maka jarum akan nunjuk ke kanan. Nah, misalkan ini kan belum mentok di angka 0 yang sebelah kanan. Sebelah kanan sini ada angka 0, maka kita putar knob zero ohm adjustment-nya sampai jarum menunjuk angka 0 yang di sebelah kanan. Oke, ini sudah 0. Ketika sudah dikalibrasi seperti ini, baru kita gunakan untuk mengukur. Caranya, kalau pengukuran tahanan itu bebas, kiri kanan nggak masalah, nggak terbalik nggak masalah. Kita sentuhkan probe positif negatif ini pada kaki resistor kiri dan kanannya. Nah, di sini terlihat ada di sekitaran angka 5 lebih sedikit. Di sini berarti 5,5. Di sini terbaca 5,5. Nah, misalkan dirasa ini masih susah untuk dibaca, kita perkecil faktor pengalinya. Di sini saya rubah menjadi kali 100, kemudian lakukan kalibrasi lagi. Jadi ketika kita mengubah faktor pengali, selalu lakukan kalibrasi. Kita hubung singkat probe positif negatif, kemudian dinolkan lagi. Sudah. Kalau sudah, kita hubungkan lagi ke resistor yang diukur. Nah, di sini terlihat lebih jelas posisi berada di 55.
Oke, kita udah tahu di sini jarumnya menunjuk angka 55. Tuliskan. Sekarang saatnya memasukkan data ke hasil pengukuran kita. Kita ukur R1 faktor pengali. Tadi kita faktor pengalinya ini kali 100. Berarti kali 100. Angka yang ditunjuk tadi adalah 55. Nilai tahanannya adalah nilai angka tunjuk dikalikan faktor pengali. 55 kali 100 berarti 5.500. Nah, sekarang nilai gelang warna ini didapat dari hasil pembacaan gelang warna tadi. R1 5.600. Jangan lupa satuannya. Selisih kita isikan 5.500 dan 5.600 jika dikurangkan adalah selisihnya 100 ohm. Resistor pertama. Oke, resistor pertama selesai. Selanjutnya kita lanjut ke resistor yang kedua. Ambil resistor kedua, pastikan sudah benar. Contoh penyelesaian warnanya coklat, hijau, merah, emas. Kemudian pasangkan lagi ke project boardnya. Nah, di sini kita mulai lagi dari kali 1K untuk faktor pengalinya. Kemudian dikalibrasi, hubungkan pro positif negatifnya, dan putar zero ohm adjustment sampai menunjukkan angka 0 di sisi kanan. Ini menunjukkan angka 0. Kalibrasi selesai. Baru kita gunakan untuk mengukur resistor yang kedua. Disentuhkan di kedua kakinya. Nah, jika kita lihat di situ jarumnya menunjuk ke angka 2. Tapi ini kan kalau segini dia terlalu ke kanan. Jadi ketika kita baca hasilnya tidak akan akurat. Nah, untuk itu cara mengatasinya, karena ini terlalu ke kanan, kita turunkan faktor pengali. Di sini kita turunkan jadi 100. Kemudian kalibrasi lagi. Pastikan posisi 0. Sudah 0, baru kita gunakan untuk mengukur. Di sini, oke, jika dilihat, nah, yang kita gunakan untuk pengukuran tahanan itu dari skala yang paling atas, yang di pojok kanannya ada simbol omega. Di sini biasanya di pojok kanan angka 0-nya ada di pojok kanan. Di sini dia ada diwarnai background merah itu. Nah, di situ dia menunjukkan angka 15. Kenapa 15? Karena di sisi kanannya adalah 10, sisi kirinya 20, dan di situ ada garis tebal di tengah. Yang kita gunakan garis kalian yang ini, yang atas. Tadi posisi jarum ada di sini. Kenapa 15? Sini ada 10, sini 20, dan ada satu garis tebal di tengah. Berarti tengah-tengahnya 10 dan 20 adalah 15. Berarti nilainya adalah 15. Nah, kemudian datanya kita tulis. Angka tunjuk tadi adalah 15. Faktor pengalinya tadi kita gunakan adalah ini 100. Jadi kita tulis kali 100. Kemudian nilai tahanannya adalah 15 kali 100. Berarti adalah 1500. Satuannya ohm. Nilai gelang warna yang tadi sesuai teori 1500 juga ohm. Berarti nilainya selisihnya adalah 0 ohm. Jangan lupa satuannya tuliskan. Kedua sudah. Selanjutnya adalah gelang ketiga. Nah, di sini resistor ketiga sudah kita ukur. Caranya sama kayak R1 dan R2 tadi. Sudah didapat nilainya 2300. Langkah selanjutnya adalah yaitu pengukuran rangkaian seri. Nah, seperti teori kita sebelumnya, kalau rangkaian seri simbolnya adalah plus, itu adalah dijumlahkan. Pertama kita isi dulu perhitungannya, baik yang pertama, kedua ataupun ketiga. Caranya di sini R1 tambah R2 berarti sama dengan R1 berapa, kita ambil dari yang gelang warna. R1 5600. Jadi ditambah R2-nya adalah 1500. Hasilnya adalah 7100 ohm. Nah,
Kita tuliskan di hasil perhitungan 7100 ohm. Ini dilanjutkan sampai ke R2 dan R3. Oke, udah selesai perhitungan sampai yang ketiga. Selanjutnya adalah kita merangkai. Cara merangkainya seperti ini. Project board atau breadboard itu terhubung yang bagian tengah secara vertikal kalau sudut pandang kita seperti ini. Jadi yang sini terhubung ke sana, ke samping, yang sini juga terhubung ke samping, semua sama, ke samping, samping, samping. Mereka tidak terhubung secara horizontal. Jadi yang pertama kita rangkai R1 tambah R2. Ambil dulu R1, kita tancapkan bebas yang R1 terlebih dahulu. Kemudian ambil yang R2, jangan sampai salah warnanya. Nah, R1 plus R2 berarti dia adalah seri. Nah, coba diperhatikan di sini, ditancapkannya seperti ini. Mesinnya bebas, tapi yang penting syaratnya adalah kaki kanan R1 dia terhubung dengan kaki kiri R2, jadi dia sebaris. Kaki R1 dan R2 itu adalah sebaris. Ini sebaris. Jika sudah seperti ini, saatnya kita ukur. Ambil lagi multimeter. Kita ambil batas ukur yang paling, faktor pengali yang paling besar. Di sini ada kali 1K, kemudian kalibrasi kembali. Pastikan sudah 0 nilainya. Ini sudah 0. Kemudian baru gunakan untuk mengukur. Ukurnya ini pojok-pojok ya kalau yang ini. Nah, di sini kita dapat 7. Nah, dari mana dapat 7? Oke, jika kita lihat, di situ kita dapat 6,5. Lihat 6,5. Ingat-ingat posisinya. Oke. Nah, kenapa bisa 6,5? Nah, kita lihat di sini ada 5, angka 5. Ini ada angka 5. Di sini angka 10. Kemudian di tengahnya ada garis-garis kecil kan, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang besar ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti karena ada 4 berarti ini kan 5, sini 6, sini 7, sini 8, sini 9, sini 10. Nah, tadi posisinya ada di sini antara 6 dan 7, berarti di sini berarti 6,5. Kita sudah dapat 6,5. Angka 7-nya 6,5. Faktor pengali kita adalah kali 1K. Berarti 6,5 kali 1K. 1K itu 1000. Berarti 6.500. Kemudian kita tuliskan di hasil pengukuran 6.500. Satuannya ohm. Selisihnya 6.500 dengan 7.100. Kita tulis berarti selisih 600 ohm. Udah. Rangkaian pertama selesai, kita sambung ke yang kedua dan ketiga. Setelah semua kita lakukan pengukuran dari yang rangkaian seri 1, 2, dan 3, jangan lupa diisi selisihnya dan gambar rangkaiannya seperti contoh ini. Selanjutnya kita ke yang ketiga, praktikum ketiga, yaitu pengukuran rangkaian paralel. Simbol paralel itu contoh ini R1 2 garis miring berarti paralel dengan R2. Nah, yang pertama kita isi dulu perhitungan teorinya. Ada cara cepat untuk menghitung dua buah resistor yang diparalel. Yang pertama kita lihat sini, di sini adalah R1 paralel dengan R2. Cara cepatnya adalah rumusnya adalah R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. R1 punya saya tadi adalah 5.600 dikalikan dengan R2 1.500 dibagi 5.600 ditambah 1.500. Silahkan dihitung. Kalau sini saya ketemu 1.167 ohm. Tuliskan di hasil perhitungan di sini
1167 ohm. Lakukan perhitungan sampai dengan paralel yang ketiga. Setelah menghitung selesai, nah, kemudian kita gambar rangkaiannya. Nanti kita gunakan untuk merangkai di project board. Paralel itu berarti dia bisa kita gampangkan atas bawah. Di sini R1, ini R2 contohnya. Nah, kalau namanya paralel, di sini kaki kiri R1 dia terhubung dengan kaki kiri R2. Kaki kanan R1 terhubung dengan kaki kanan R2. Nah, sekarang coba kita rangkai di project board. Pertama ambil R1, kita pasangkan dulu. Posisi awal bebas, yang penting dia horizontal seperti ini. Kemudian kita ambil R2 sesuai dengan gambarnya. Sini kan atas bawah dan dia terhubung sama. Nah, berarti kita rangkai yang sejajar. Oke. Dan di sini bisa dilihat ini sejajar, di sini juga sejajar. Jangan sampai bergeser. Kalau bergeser nanti dia tidak terukur. Oke, rangkaian sudah. Sekarang saatnya kita ukur dengan multimeter. Sama seperti sebelumnya, ketika mengukur dengan multimeter, nah, pertama di sini kita pilih faktor kali yang paling tinggi dulu. Di sini saya pilih kali 1K atau kali 1000. Kemudian lakukan kalibrasi. Nah, di sininya tidak 0, kita nolkan dulu. Setelah kalibrasi, baru gunakan untuk mengukur. Mengukurnya bebas, mau yang di kaki atas ataupun kaki ke bawah, harusnya hasilnya sama saja. Kita ukur. Nah, terlihat jarumnya terlalu ke kanan sekali, jadi susah dibaca. Maka dari itu kita turunkan faktor pengalinya. Sini kita turunkan jadi kali 100. Kemudian kalibrasi lagi. Pastikan 0. Oke, sudah 0, baru gunakan untuk mengukur. Nah, di sini terbaca nilainya adalah 12. Jarumnya menunjuk angka 12. 12 dikalikan 100 berarti 1200. Kita masukkan datanya 1200 ohm. Setelah dimasukkan hasil pengukuran, kita hitung selisihnya 1167 dengan 1200 berarti selisih 33 ohm. Oke. Pengukuran yang paralel pertama selesai. Terus kita lanjutkan ke kedua dan ketiga. Oke, pengukuran sudah kita lakukan sampai dengan paralel yang ketiga. Jangan lupa digambar dulu, diukur, kemudian cari selisihnya. Untuk praktikum yang keempat, yaitu adalah pengukuran rangkaian campuran. Nah, untuk rangkaian campuran, pertama kita isi perhitungannya terlebih dahulu. Saya tulis pertama adalah R1 paralel dengan R2, kemudian dia ditambahkan R3, di mana R1 paralel R2 tadi sudah kita ketahui hasilnya. Ini punya saya adalah 1167, tinggal kita tambahkan dengan R3. R3 tadi nilainya adalah 2200. Maka di sini hasilnya adalah 3367 ohm. Jangan lupa dituliskan di kolomnya. Untuk yang campuran kedua, di sini ada R1 tambah R2. Jadi yang dikerjakan adalah yang dalam kurung dulu, dengan paralel dengan R3. R1 tambah R2 sudah kita ketahui hasilnya di awal tadi. R1 tambah R2 adalah 7100. Dia paralel dengan R3. Nah, ini bisa kita anggap satu, jadi ngitung paralelnya kayak ini. R1 paralel R2, berarti ngitungnya tadi adalah 7100.
dikalikan R3. R3 adalah 2200 dibagi R1 tambah R2 ditambahkan dengan R3. R3 adalah 2200. Ini hasilnya adalah 1679 ohm. Jangan lupa dituliskan. Nah, sebelum merangkai, kita gambar dulu rangkaiannya. Pertama, dalam kurung dulu, R1 paralel dengan R2. Seperti ini gambarnya, R1 paralel dengan R2. R1 paralel dengan R2. R1, 2 terhubung. Selanjutnya dia tambah berarti seri dengan R3. Seri berarti di samping kanannya. R3. Jadi gambar rangkaian seperti ini. Kemudian yang kedua, campuran kedua, R1 tambah R2. Berarti dia seri. Seri seperti tadi, ini R1 tambah R2. Kita gambar dulu seri. Kemudian dia paralel dengan R3, namanya paralel atas bawah. Nanti kita gambarkan dulu di bawahnya R3, R1, R2. Nah, karena R1, R2 itu adalah dalam kurung, kemudian baru diparalel dengan R3, berarti R3-nya itu kakinya dapat ke ujung-ujung R1 tambah R2. Dia ke sini dan ke sini. Gambar sudah kita peroleh, saatnya kita rangkai. Siapkan project board, terus ketiga buah resistornya. Pertama kita rangkai campuran yang pertama dulu. Merangkainya itu sama dengan gambarnya. Oke, kita lihat dulu. Kita akan rangkai gambar yang ini. Pertama R1, ambil dulu R1. Tancapkan sampai dalam. R1 sudah, ambil R2. Masangnya kayak yang paralel tadi, karena ini atas bawah, kaki kiri terhubung dengan kaki kiri, kaki kanan terhubung dengan kaki kanan, maka di project board juga harus sama. Sini, oke, sudah kita masukkan. Bisa dilihat, kaki kanan terhubung dengan kaki kanan, kaki kiri terhubung dengan kaki kiri. Ya, sejajar. R1, R2 sudah, saatnya R3. Nah, perlu dilihat di sini R3 juga terhubung dengan kaki kiri R3, terhubung dengan kaki kanan R1 dan R2. Maka sini juga harus sama. Oke, sesuai gambar. Nah, di sini terhubung kaki kanan R1, kaki kanan R2 dan kaki kiri R3, dia sejajar. Harus terhubung seperti ini. Selanjutnya kita ukur dengan multimeter. Ambil multimeter. Di sini kita pakai faktor pengali 1000 dulu, 1K, kalibrasi, nolkan. Sudah 0, cabut. Kemudian kita ukur. Ukurnya kali ini kita pojok-pojok. Bebas mau kaki kiri R1 atau R2, yang satunya di kaki kanan R3. Ukur. Pakai kali 1K, jarum masih terlalu ke kanan. Kita turunkan faktor pengalinya jadi kali 100. Kalibrasi lagi. Dinolkan. Baru kita ukur. Di sini dapat 34. Dan dapat 34, berarti nilainya adalah 34 dikalikan dengan faktor pengalinya kali 100. Berarti 3400. Isikan datanya. Dan dapat 3400. Kita isikan data di sini 3400 ohm.
selisihnya berarti apa nih, 3367 dengan 3400, berarti ada selisih 33 ohm. Rangkaian pertama selesai, selanjutnya rangkaian yang kedua. Kita rangkai, cabut suma dulu. Kita merangkai rangkaian yang kedua. Ambil R1, tancapkan dulu. Sudah. Kemudian ambil R2. Nah, di sini R2 kan di sebelah kanannya R1, di atas bawah. Kaki kanan R1 terhubung dengan kaki kiri R2. Kita sambungkan. Bisa dilihat. Kaki kanan R1 terhubung dengan kaki kiri R2. Dia sejajar, berarti terhubung. Selanjutnya, kita sambungkan R3. R3 sini kaki kirinya terhubung dengan kaki kiri R1, kaki kanannya terhubung dengan kaki kanan R2. Berarti memanjang. Ya. Bisa kita lihat, kaki kiri R3 terhubung dengan kaki kiri R1, dia sejajar. Kaki kanan R3 terhubung dengan kaki kanan R2, sejajar. Rangkaian sudah selesai, saatnya diukur. Nah, di sini karena kita tadi sudah memperkirakan 1600, maka bisa kita langsung gunakan kali 100 agar tidak perlu memperkecil faktor pengali. Kalibrasi sudah 0. Baru kita gunakan untuk mengukur. Bebas, mau yang penting di pojoknya, mau yang di atas sini ngukurnya atau di bawah sini. Oke. Di sini kita dapat nilai 1000, dapat nilai 16. Jarum penunjuknya menunjukkan angka 16, dikalikan faktor pengalinya 100, berarti 1600. Dapat 1600, masukkan dalam tabel. Selisihnya 1600 kurangi 1679 kurangi 1600, berarti selisih 79 ohm. Ini dia praktikum kita yang pengukuran tahanan telah selesai. Nah, jangan lupa dikasih nama dan kelas. Silahkan, saya rasa kalian bisa praktek mandiri di rumah. Bagi yang kemarin belum sempat praktek, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.